Bapak Ibu, saudara-saudari, 5 minggu Prapaskah sudah kita lalui, dan hari ini Allah mengundang setiap kita untuk memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau yang dikenal sebagai Minggu Palma. Minggu Palma merupakan gerbang untuk kita memasuki Minggu Suci ketika Tuhan Yesus memberi diri mati di atas kayu salib dan akan bangkit untuk menyatakan kemenangannya atas dosa. Hal inilah yang menyebabkan kita harus bersyukur dalam pengharapan sejati yang Kristus kerjakan sendiri secara langsung bagi dunia. Sama seperti banyak orang yang berteriak, Hosana. Kiranya setiap kita pun menyatakan, Hosana, dengan mulut dan tindakan kita yang memuliakan Dia. Seluruh lilin Prapaskah akan segera dimatikan, sehingga hanya lilin putih yang akan melambangkan Kristus saja yang tersisa. Hal ini mengingatkan kita untuk terus mematikan kedagingan kita, sehingga hanya Kristus sang pengharapan sejati sajalah yang nampak melalui hidup dan kesaksian kita. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, dan kiranya Tuhan yang terus menderita bagi kita memberikan kebaikan, keselamatan, dan pemulihan, sekaligus kita juga merayakan ibadah ucapan syukur gereja kita yang keempat, dan kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Matius 21 ayat 9 berkata, dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Hosana. Hosana in the
Terima kasih kalau setiap kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan Bapa. Biarlah hati kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Bapa, ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melibatkan mereka hingga boleh sama-sama dengan kami beribadah di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita boleh menentangkan hati kita. Kita masuk di dalam setiap pengakuan dosa kita. Mari kita jujur sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Kita melihat kembali ada begitu banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan melawan Tuhan. Jangan kita egois. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah salib Kristus itu yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan bagi
di surga. Ini setiap kami Tuhan, kami orang yang berdosa, kami penuh dengan dosa Bapa. Namun salib Kristus yang menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami, kami boleh benar-benar menggunakan itu Bapa, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar boleh disucikan, boleh dikuduskan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama, salibmu, salibmu ya Bapa. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sebagai respons kita akan berita anugerah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang berkata, oleh kuasa darah-Nya.
menebus dosa jemaat sekalian. Sama-sama kita pujikan kembali oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara bersama dengan setiap orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli akan dinyatakan dalam bahasa Indonesia, selanjutnya dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, masih semangat. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan, karena Dialah kita ini adalah pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena kasih Kristus, pertolongan Kristus bagi kita, mari kita akan pujian ini lebih dari pemenang. Sambil kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita, kita akan pujian ini. Lebih dari pemenang dan jalan lebaran, Kristus dikalahkan oleh
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dan segala perkara, bisa dikalahkan oleh dosa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Diberikan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Diberikan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Nama Tuhan, jemaat silakan untuk duduk kembali. Ya, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Suwani Handayani dengan tema Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian ini. Satu-satunya pengharapanku. Karena hanya Kristuslah pengharapan sejati kita. Tidak ada seorang pun atau siapapun di dalam dunia ini selain Dia pengharapan kita yang senantiasa menolong saudara kita. Dengar
Karena hanya di dalam-Mu kami memiliki kehidupan yang kekal. Karena hanya di dalam-Mu kami memiliki hari-hari ke depan di mana kami bisa melangkah menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah dan sertai kami untuk boleh sama-sama cari akan firman-Mu, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya, puji Tuhan. Tuhan yang menyatukan setiap kita. Hari ini hari yang cerah untuk kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki Prapaskah ya yang terakhir, dan kita mau sama-sama minggu demi minggu yang sudah kita jalani, kita melihat kasih setia Tuhan. Bagaimana Yesus itu mengalami segala penderitaan, segala hal dijalani di dunia untuk siapa? Untuk kita, ya. Dan sama-sama ketika seminggu lagi yang menjelang Paskah, ketika dia masuk ke Yerusalem, kita tahu sebuah dengungan ya menjadi tema kita. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sama-sama melihat dari Yohanes. Mari kita buka Yohanes pasal 12. Kita melihat Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Mari kita akan baca secara silih berganti. Saya dahulu baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari waktu Pak Tono pulang gitu ke rumah ya dari gereja, anak saya yang kecil Olivia, dengan sukacita, Papa sudah datang, Papa sudah datang. Papanya masih di luar, belum masuk rumah ya. Dia bukain kunci pintu, dia bilang hore, hore, hore. Dia bukain panitia penyambutan sendiri. Bapak Ibu, dia diberikan sambutan begitu senang pada papanya ya. Dan meskipun papanya masih di luar, dia sudah hore-hore. Saya tanya, senang sekali Bapak pulang ya. Emang kenapa? Iya, Ma, aku senang. Kan Papa pulang, sudah bisa main sama aku ya. Dia begitu ceria, dia senang menyambut papanya dengan sorakan hore-hore ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjelang Paskah begini, kita ingat 1 minggu sebelum Paskah, ketika orang-orang meneriakkan sorakan Hosana, gitu ya. Orang-orang berteriak Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebuah seruan yang mereka dengungkan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan bagi sekarang kita tahu bahwa seruan Hosana ini bagi kita, dan kita bisa merayakan pengharapan sejati yang daripada Tuhan. Betul? Kenapa Bapak Ibu? Kita mau melihat 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, karena Tuhan sudah jadi pahlawan kita. Kita melihat ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Di situ Bapak Ibu disebutkan pesta. Pesta apa? Di Yerusalem ini sedang merayakan apa? Kenapa orang-orang itu bisa banyak datang berkumpul? Orang-orang dari berbagai pinggir-pinggir semua bisa datang masuk kota Yerusalem untuk merayakan pesta ini. Pesta apa? Di dalam pasal 12 ayat 1a diberikan keterangan bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania.
itu adalah kisah di Betania. Berarti 6 hari sebelum Paskah. Berarti di sini pestanya mengacu kepada pesta apa? Paskah, Pesak, Passover, begitu ya. Dan kalau kita pikir-pikir, kok rayain Paskah ya? Kan Paskah itu kebangkitan Yesus. Sementara Yesus pun masih ada, masih hidup ya. Kalau kita bayangin, kita Bapak Ibu melihat beda antara Paskah yang mereka rayakan pada zaman dulu dengan Paskah yang kita rayakan pada masa kini. Kita lihat Paskah pada masa dahulu. Ketika Paskah dahulu itu mengingatkan ketika bahwa bangsa Israel dibawa perbudakan Mesir dan mereka mau dibawa keluar, lalu ada 10 tulah yang diberikan ya, supaya Firaun itu bisa melepaskan bangsa Israel. Dan sampai akhirnya tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Dan Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, kematian akan meliputi semua anak sulung. Hai keluarga-keluarga yang punya anak kalian yang sulung yang paling besar akan mengalami kematian. Kecuali bagi bangsa Israel, kasih tahu caranya ya, ambil darah anak domba, pintu diambil, pintu dioleskan, kalau bahasa sekarang kusen pintu ya, dioleskan darah anak domba, sehingga ketika maut itu akan menyapu pada malam itu, rumah-rumah bangsa Israel yang pintunya ada darah anak domba akan terluput daripada maut dan mereka akan menjadi selamat. Bapak Ibu, darah anak domba yang menjadi simbol untuk menyelamatkan para anak sulung mereka, meloloskan bangsa Israel dari maut. Nah, setelah mereka lolos dari bangsa Mesir, sejak itu mereka rayakan namanya Hari Pembebasan Israel dari Perbudakan. Dan itu menjadi dikatakan libur nasionalnya 7 hari berturut-turut. Wah, kalau kita sekarang orang Indonesia kan demen banget libur ya Bapak Ibu. 7 hari lagi, bayangin kalau kita lebaran dikasih 2 hari 3 hari, jalan-jalan macet, terutama yang di daerah Jakarta ya dan Jawa. Apalagi libur 7 hari berturut-turut. Mereka pesta, mereka tuh menyatu di kota Yerusalem, sehingga itulah kota Yerusalem bisa begitu penuh sesak dengan orang berasal dari mana-mana sekitarnya ya. Keluarga-keluarga datang, mereka berkumpul, berdoa bersama, ibadah raya yang diadakan di Yerusalem. Nah, itulah yang dirayakan pada Paskah zaman dahulu. Oleh karena itu kita tahu termasuk Yesus sedang melangkah menuju ke Yerusalem. Berkumpul di sana sangat banyak orang. Tapi Bapak Ibu, beda dengan Paskah yang kita rayakan sekarang. Paskah yang kita rayakan sekarang mengacu kepada apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Dia itu tidak terikat oleh maut. Dia bisa mengalahkan maut. Dia bangkit. Dia hidup bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat ketika Yesus bangkit, apa artinya? Iman kita tidak sia-sia. Betul? Ketika Yesus, mati, nggak bangkit lagi. Kita kan bingung nih. Kita mau percaya? Enggak percaya? Enggak gitu ya. Tetapi ketika kita lihat dia hidup, bangkit, kita tahu dia benar-benar Tuhan yang hidup dan iman kita tidak sia-sia. Kenapa kita akan merayakan Paskah ya? Bukan minggu ini, tetapi minggu depan. Tentu saja kita harus mengerti maknanya Bapak Ibu. Ketika darah anak domba itu, kalau darah anak domba itu membebaskan bangsa Israel dari maut, dan darah sang anak domba, yaitu darah Yesus, juga membebaskan kita dari maut yang bakal. Yesus adalah pahlawan bagi kita, amin. Ya, Yesus pahlawan kita. Dia menyelamatkan kita, dan itu nilainya adalah kekal. Bukan hanya sementara kita di dunia, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari hal ini ya, betapa mendalamnya bangsa Israel itu di dalam merayakan suatu perayaan. Betul? Sampai 7 hari, sampai mereka menempuh perjalanan, berkumpul di Yerusalem demikian rupa untuk sebuah perayaan. Kalau kita, bagaimana kita merayakan sesuatu yang penting? Misalnya apa? Dengan dekorasi, dengan foto-foto ya, dengan apalagi makan-makan, begitu kan biasanya Bapak Ibu yang kita jalani. Tapi hati-hati, apakah kita ingat akan makna dari perayaan yang kita jalani? Betul? Kalau minggu depan kita rayakan Paskah, sekarang ini Prapaskah yang terakhir. Apa maknanya bagi kita? Apakah kita hanya menyambut Paskah itu cung di pikiran kita, asik dapat telur? Atau kita mengerti makna perayaan-perayaan Kristen yang kita jalani setiap kali di gereja? Termasuk hari Minggu ini ya, kita lihat ada di Korintus.
Kita merayakan ibadah syukur. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Sudah 4 tahun gereja Karang Kudus ada di Bitung ini. Betul? Apakah kita mengerti maknanya? Atau ketika kita bayangkan ulang tahun, kita bayangkan makan-makan atau apa rame-rame, Bapak Ibu, atau kita ingat maknanya? 4 tahun gereja berdiri. Dari awal mula bagaimana kisahnya? Ya mungkin kita perlu ada dengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang terlibat sejak awal, dari para pendiri misalnya. Bagaimana gereja ini bisa berdiri? Susah payahnya, segala halangan rintangan, tetapi satu persatu Tuhan membuktikan, Tuhan yang membuat gereja ini berdiri dan bertahan sampai hari ini 4 tahun. Dan tentu kita percaya hari-hari ke depan Tuhan akan pakai gereja ini lebih dahsyat lagi bagi kota Bitung. Amin. Ya, kita harus tahu maknanya Bapak Ibu dalam setiap perayaan yang kita jalani. Ya, kita punya pengharapan sejati karena Yesus yang sudah jadi pahlawan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Israel, Bapak Ibu ya. Dikatakan mereka mengambil daun-daun palem, pergi menyongsong dia sambil berseru Hosana ya. Mereka dengan daun-daun palem, Bapak Ibu ya. Daun palem mereka Hosana, Hosana, Hosana. Daun apa? Palem. Kenapa bukan daun pisang atau daun jati misalnya, atau daun apa lagi yang lain yang ada? Bapak Ibu, orang Israel biasanya menggunakan daun palem di bait Allah di dalam perayaan pondok daun. Dan mereka memang sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah, mereka sudah bawa. Jadi kemudian ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka itu langsung otomatis melambai-lambaikan daun mereka ya, karena mereka memang sudah membawa. Tindakan mereka menjadi sebuah tanda kehormatan. Kalau mereka melambai-lambaikan palem seperti menyambut seorang pahlawan yang lewat, menyambut sebagai orang yang mereka kagumi atau mereka harap-harapkan sesuatu ya. Bapak Ibu, teriakan Hosana yang mereka dengung-dengungkan, kalau kita melihat itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan daun palem. Kata Hosana merupakan sebuah bentuk penekanan dari kata perintah give salvation now. Berikanlah keselamatan sekarang. Bapak Ibu, di dalam merayakan pondok daun dikatakan mereka tuh punya tradisi gitu ya. Bagaimana kor atau paduan suara di dalam bait Allah akan menyanyikan Mazmur 113 sampai 118 ya. Biasa mereka Mazmur mereka bisa nyanyikan. Setiap pagi mereka nyanyikan. Dan ketika mereka ketemu pada Mazmur 118 ayat 25 dan mengatakan Hosana, maka semua laki-laki yang ada di bait Allah akan melambai-lambaikan lulat. Lulat itu apa? Daun palem yang sudah ada rangkaian melati yang diikatkan kepadanya. Sambil menyerukan Hosana, Hosana, Hosana 3 kali ya. Tindakan ini menjadi sebuah ekspresi mereka akan sebuah sukacita atau kemenangan. Sehingga mereka itu sudah terbiasa Bapak Ibu kalau melambai-lambaikan lulat daun palem begini ya, dengan seruan Hosana dan menyerukan Mazmur 118, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu mereka sudah seperti tradisi. Dan ketika kita lihat ketika mereka dikatakan di sana apa? Menyongsong dia, yaitu menyongsong Yesus ya. Kenapa mereka menyongsong Yesus? Kan saya pernah pikir-pikir waktu remaja, kenapa ya Yesus masuk Yerusalem kok langsung disambut oleh banyak orang? Kan banyak orang juga kenal nggak kenal kan ya? Kenapa bisa-bisa tiba-tiba menyambut seorang Yesus yang mereka nggak tahu? Karena Bapak Ibu, kalau mereka itu sudah mendengar akan kuasa Yesus. Ketika Yesus mengalami pelayanannya, meski hanya 3 tahun, tapi yang namanya menjelikan orang buta, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan baru mereka mendengar kisah Lazarus yang kematiannya dibangkitkan ya. Mereka menginginkan Yesus itu yang sebagai Mesias, karena mereka kan sedang dalam jajahan Romawi ya Bapak Ibu. Mereka di dalam kuasa penjajah. Jadi semangat nasionalisme Israel ini bangkit ketika mendengar suatu harapan, ada Yesus yang akan menjadi Mesias, ada Yesus yang akan menjadi Raja orang Yahudi, dan Yesus ini besar kuasanya, sehingga namanya kabar burung itu kan cepat menyebarnya Bapak Ibu. Dan ketika dikatakan bahwa Yesus itu sedang berjalan akan memasuki Yerusalem, mereka langsung ayo kita sambut ya, menyongsong Yesus dengan daun palem mereka. Mereka mengharapkan bahwa Mesias itu akan mengalahkan musuh, akan
memerdekakan mereka dari jajahan Romawi. Nah, itu Bapak Ibu kenapa mereka menyongsong dengan sangat ramai. Bahkan di dalam Matius 21, di situ digambarkan dengan hal lebih megah Bapak Ibu. Dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon menyebarkan di jalan. Orang yang berjalan depan Yesus berteriak Hosana bagi anak Daud ya. Mereka demikian sangat mengharapkan Mesias. Mereka menyambut kedatangan Yesus dengan sangat baik. Bapak Ibu itu mereka yang mengharapkan ya. Tetapi kira-kira mereka pada waktu itu kan sebatas harapannya Bapak Ibu. Mereka nggak tahu nih kenyataan akan bagaimana. Apakah benar-benar harapan mereka akan terwujud atau enggak? Beda sama kita, betul? Kalau kita sekarang kita tahu bahwa memang Yesus adalah pengharapan kita yang sejati, bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit, itulah kita tahu ya, kita tidak sia-sia iman dan harapan kita. Tetapi apakah kita bisa menyongsong Yesus dengan lebih baik dari mereka? Mungkin nggak perlu daun palu Bapak Ibu ya. Tetapi kita bayangin aja kalau misalnya pejabat datang atau presiden datang ya. Di sini berapa hari yang lalu dikisahkan presiden istilahnya waktu lagi berusukan. Wah, lalu orang-orang tahu, masyarakat disambut, berbondong-bondong datang. Bapak Ibu, saya jadi ingat ketika kecil, saya lagi SMP, SD pernah, SMP pernah. Ya, saya lebih ingat SMP, lagi belajar di sekolah, tiba-tiba itu guru suruh usir kita keluar, berbaris di jalan. Suruh apa lagi sekolah berbaris di jalan gitu ya. Berbaris di jalan, katanya ada orang mau lewat. Orang mau lewat, kenapa kita berbaris di jalan? Dikasih bendera kecil-kecil Bapak Ibu, nanti suruh gini-gini ya kalau ada orang lewat. Siapa yang mau lewat? Saya tanya teman saya, ngapain kita ini keluar di jalan, di trotoar suruh begini-begini, siapa yang mau lewat? Jalanan juga sepi ya. Nah, besoknya baru tahu Bapak Ibu, katanya ada presiden lewat. Oh gitu ya. Karena kita nggak ngerti, saya nggak ngerti, cuma anak kecil yang disuruh apa aja, kita nggak ngerti gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyambut seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, tentu kita akan menyongsong dia, betul? Ini Yesus Raja di atas segala raja. Yesus yang hadir di dalam ibadah misalnya. Bagaimana kita menyambut dia? Apakah kita bisa menaikkan puji-pujian kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ketika Tuhan hadir di hidup kita, apakah kita ini benar-benar atau punya hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau hidup kita asal-asalan aja? Yesus itu Raja di atas segala raja, yang mati menggantikan kita menanggung hukuman dosa, pahlawan yang sudah memberikan kemenangan dan pengharapan sejati bagi kita. Hal yang kedua, kita melihat alasannya karena Tuhan sudah menggenapkan nubuatnya bagi kita. Kita lihat ayat 14. Dikatakan Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Bapak Ibu, kita lihat di sini, apakah Yesus menemukan seekor keledai itu hanya kebetulan ketemu nih keledai muda? Enggak. Di dalam kisah kitab Injil yang lainnya, di sana dilukiskan bahwa Yesus memang berpesan kepada murid-muridnya, untuk kalian pergi ke sana, kalian cari, kalian akan menemukan keledai induknya betina dengan anaknya yang tertambat, bawalah begitu ya. Jadi memang bukan secara kebetulan, tetapi memang dia berpesan cari muridnya, muridnya pergi cari dan dapat bawa kepada Yesus. Keledai muda bukan berarti keledai muda yang gagah perkasa Bapak Ibu, tetapi keledai yang anak keledai yang masih muda, masih kecil umurnya ya, belum pernah ditunggangi, yang masih baru istilahnya, masih sangat muda umurnya. Dan Yesus naik keledai seperti nubuat, menggenapi nubuat dari Nabi Zakaria. Kita lihat Zakaria 9 ayat 9. Di sana ada nubuatan tentang bahwa Yesus yang akan datang mengendarai seekor keledai muda. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kitab Markus dan kitab Lukas menyebutkan keledai muda ini dikatakan belum
pernah ditunggangi orang, ya karena saking muda, saking masih kecil umurnya. Berarti apa kita lihat di sini? Yesus itu dapat menjinakkan dan menguasai hewan yang tidak terbiasa ditunggangi. Betul? Yesus nggak melatih keledai itu langsung saat itu juga untuk dinaiki, enggak. Tetapi Yesus mampu membuat keledai itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Dan ketika Yesus naik keledai muda, bukan kuda, halo ya, bukan kuda, tetapi keledai muda yang kita tahu jelas tidak cocok akan dibawa ke dalam medan peperangan. Nggak ada orang perang bawa keledai ya. Tetapi kuda simbol kekuatan, keperkasaan, identik dengan perang. Kalau orang perang, orang bawa kuda, betul? Tetapi di sini kita melihat Yesus memilih menggunakan keledai. Selain Yesus mengenakan apa yang dinubuatkan, kita lihat Yesus sebenarnya dia menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya bahwa ia adalah Mesias, tetapi bukan Mesias yang mereka harapkan, bukan Mesias dalam arti yang akan memimpin peperangan untuk melawan penjajah Romawi, bukan. Tetapi Yesus menjadi Mesias di mana dia datang memberikan keselamatan bagi mereka manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Matius 5 ayat 17, boleh kita baca-baca bersama? Buka suara. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang menggenapi nubuat. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, meskipun disambut dengan sorakan Hosana, rame ya orang sukacita, tapi mungkin di dalam hati Yesus miris. Yesus tahu ia melangkah, ia siap untuk menghadapi penderitaan, menanggung hukuman dosa manusia. Bapak Ibu, ketika kita memiliki masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Apakah kita menyelesaikan masalah dengan naik kuda atau keledai? Ya, dalam arti kita dengan naik kuda itu dengan kekerasan, dengan perang gitu ya, dengan kekerasan atau kekejaman, atau naik keledai dengan lembut seperti Yesus taat pada rencana Bapa, meskipun kita sadar bahwa hal itu mungkin tidak akan mengenakan kehidupan kita. Susah ya Bapak Ibu. Ayat 16 dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Bapak Ibu, nubuat yang menjadi terlaksana, kalau kita lihat itu adalah suatu hal yang ajaib, tetapi cenderung untuk lebih terlambat dimengerti. Ya, orang-orang tuh mengertinya tuh belakangan. Murid-murid pun yang di dalam 12 murid Yesus yang kemana-mana bareng Yesus, sering kali gagal paham apa sih yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, apa yang akan dialami oleh Yesus, nggak ngerti. Termasuk kita, ya, kita juga sering begitu, bukan? Maka kita harus percaya Tuhan itu selalu mengerjakan hal yang baik bagi kita. Kalau kita belum tahu Bapak Ibu yang kita mengalami masalah, kita menghadapi banyak hal, kita jangan buru-buru marah-marah sama Tuhan. Kita jangan buru-buru mengomel sama Tuhan. Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan aku begini begitu ya? Bapak Ibu, ada seorang pemuda, dia kerja dengan rajin dan jujur. Lalu dia diajak atasannya di perusahaan untuk korupsi, menggelapkan uang perusahaan. Dia nggak mau Bapak Ibu, dan akhirnya difitnah oleh atasan dan dia keluar kerja. Dia menjadi kecewa, dia berkata kepada Tuhan, aku ini kerja dengan jujur dan kerja dengan keras, tapi kok berakhir kayak gini Tuhan. Tetapi sebentar dia dapat kerja lagi di tempat yang baru. Lalu ketika dia kerja di perusahaan yang baru, dia dengan kabar bahwa atasannya yang lama itu beserta dengan bawahannya yang baru yang menggantikan dia itu terciduk curang dan dipenjara. Bapak Ibu, bisa jadi itu adalah dia yang terciduk di penjara kalau dia itu waktu itu mau kompromi dengan atasannya, ya. Tetapi dia belajar bahwa Tuhan yang gak pernah mengecewakan anak-anaknya dan Tuhan yang selalu akan menenapi janjinya. Puji Tuhan, ya. Hal yang ketiga, kita melihat seruan Hosana ini bagi kita sebagai untuk merayakan pengharapan sejati dari Tuhan. Karena apa? Hal yang ketiga, Tuhan sudah mengerjakan hal baik dalam hidup kita. Kita melihat mulai ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan
membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ya, Bapak Ibu, orang di Yerusalem yang banyak itu, yang hadir itu terdiri dari dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang dari Betania juga. Betania itu kawasan yang dekat dari Yerusalem juga. Di mana sebelumnya yang dikatakan Yesus itu ada di sana dengan kisah kebangkitan Lazarus. Mereka melihat dengan mata mereka kisah Lazarus yang sudah mati tapi dibangkitkan itu. Sehingga ketika setelah kisah itu mereka merayakan Paskah ke Yerusalem. Mereka kan masih hits, mereka masih berapi-api. Jadi mereka di jalan di Yerusalem menceritakan kepada orang-orang yang belum tahu, ya. Mereka sebagai golongan yang orang yang pertama sebagai pemberita akan kabar baik. Dan golongan kedua adalah orang yang gak tahu akan kisah Lazarus, tetapi mendengar dari orang-orang yang tahu itu yang menceritakan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, bahwa Yesus yang mengejarkan hal-hal yang baik, yaitu termasuk kebangkitan Lazarus dan masih banyak, menyembuhkan orang sakit, mencelingkan orang buta dan segala macam. Dan hal-hal baik itu yang diberitakan dari mulut ke mulut, ya, supaya orang makin banyak mendengar akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita gambarkan orang-orang yang memberitakan akan kebangkitan Lazarus, ya, lihat menjadi saksi lalu memberitakan, itu seperti penginjil. Kalau zaman sekarang seperti kita yang sedang penginjilan, memberitakan hal-hal cerita yang baik akan karya Tuhan Yesus, ya, sehingga kumpulan orang banyak itu bisa menyerukan Hosana. Bapak Ibu, apakah kalau dikatakan kita mau menginjili, step by step, umur demi umur gereja yang makin bertambah, dan kita ingat gereja kita sebagai warga gereja kita, inilah gereja yang sesungguhnya. Seberapa banyak kita sudah mengajak jiwa kepada Kristus? Seberapa banyak kita sudah menginjili? Susah yang menginjili. Bagaimana yang status saya bukan hamba Tuhan? Bapak Ibu, nggak usah kita status, hanya harus menjadi hamba Tuhan baru kita bisa menginjili, betul? Karena menginjili itu adalah menceritakan apa yang Yesus lakukan, kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dan kita ini adalah penginjil-penginjil yang efektif, Bapak Ibu. Yesus sudah mengerjakan hal yang baik bagi kita, itulah yang kita kerjakan, itu yang kita ceritakan. Jadi kita nggak perlu nih merancang kata-kata bagaimana ya nanti ngomong apa, ya udah Yesus lakukan apa, misalnya Bapak Ibu berdoa apa lalu dikabulkan Tuhan, kita bisa ceritakan itu kepada teman-teman, ya. Atau nanti misalnya kita ajak orang-orang ke gereja, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam gereja yang ada acara-acara lagi, ya Bapak Ibu. Mungkin kita ingat, oh itu tuh si itu sudah lama nggak ke gereja, dulu memang dia ke gereja tapi udah bahkan sampai hampir 5 tahun ada sakit hati sama gereja, dia nggak datang sama gereja. Bapak Ibu, janganlah kita menjadi takut dimarahi oleh orang itu, ya, karena biasanya ini justru efektif. Ketika orang-orang demikian kita ajak, terkadang sebagian di antara mereka itu mereka menanti-nanti ada yang ngajak, yang deketin mereka untuk ngajak bawa kembali ke gereja. Karena ya nggak lucu ya kalau mereka datang ke sebuah gereja baru, nanti tiba-tiba datang culik-culik gitu. Karena apa kan gitu? Siapa yang ngajak gitu kan lebih enak, Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu efektif untuk kita bawa, ya. Saya sendiri, Bapak Ibu, bukan dari Kristen. Lalu ketika saya asal dari kota Semarang, dari Semarang ketika pindah ke Ambarawa 1 jam dari Semarang, itu persis tetanggaan sama gereja. Gereja ada pastornya juga. Jadi pendeta dan ibu pendeta kan berkunjung nih. Oh, ada anak kecil ya, kenalan tetangga baru. Ya bukan untuk penginjilan, Bapak Ibu, nggak usah penginjilan yang susah-susah. Dan kenalan tetangga baru, kita berkenalan. Ada anak kecil-kecil lucu supaya sama anak saya. Ayo kalau minggu datang sekolah minggu, ya. Bukan Kristen, oh nggak apa-apa. Anaknya aja sekolah minggu supaya kenal, punya teman, supaya betah di tempat baru. Betul? Betul, Bapak Ibu. Dan bapak saya meskipun bukan Kristen jadi mengizinkan saya sama koko saya masuk dari sekolah minggu, bukan dari papa mama saya ke gereja dengan alasan supaya papa saya ya kasihan anaknya pindah takut anaknya nggak betah, nggak punya teman. Dari situlah saya dan koko saya dulu yang kenal akan Tuhan Yesus. Ketika saya remaja, mama saya yang ikut dibaptis. Lalu ketika saya dewasa mau menikah, baru papa saya dan nenek saya. Bapak Ibu, jangan kita bayarin umur susah untuk melakukan penginjilan. Ajak teman, ajak orang-orang yang belum ke gereja.
untuk kita bisa rayakan. Nggak rumit sebetulnya Bapak Ibu. Ini ada perayaan ulang tahun. Ayo gereja ulang tahun kita datang. Kita serahkan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Orang yang duduk di sini Tuhan yang akan bekerja. Minggu depan Paskah. Ajak Bapak Ibu. Jangan ajak aktivis gereja lain, enggak ya. Kita ajak teman-teman saudara yang belum ke gereja, yang lama nggak ke gereja. Mereka yang sakit hati mungkin sama gereja, sama mereka. Ajak. Ayo, sudah lama kamu nggak ke gereja. Dan jangan sampai Tuhan Yesus mau. Gitu. Ayo kita datang ke gereja. Aku temenin kalau belum aku jemput. Gitu ya. Doakan Bapak Ibu. Sisanya Tuhan yang akan bekerja. Ayat 19. Maka kata orang Farisi kepada seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya, orang Farisi sebagai orang-orang yang merasa hilang di bawah mereka dan pengaruh mereka karena ketenaran Yesus. Orang-orang yang semenjak dulu datang ke bait Allah mau mendengarkan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi sejak ada Yesus yang demikian spektakuler, seakan-akan Yesus kemana orang banyak mengikuti. Ya, jadi mereka seperti hilang. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Yesus, tentu aja secara diam-diam, supaya nama mereka sendiri nggak jatuh, supaya image mereka sendiri tetap terjaga. Tetapi melihat banyaknya orang yang masuk ke Yerusalem untuk menyambut Yesus, membuat orang Farisi bingung, bagaimana nih kita bisa menyambut Yesus. Bahkan ketika mereka sebenarnya dengar Lazarus itu bangkitkan Yesus loh, mereka sudah panas hati, mereka sudah cari cara, kita akan singkirkan Lazarus supaya nggak banyak orang tahu bahwa Lazarus itu mati dan dibangkitkan Yesus. Tetapi nggak bisa, betul? Orang-orang itu sudah bersaksi sedemikian rupa kemana-mana. Mereka banyak orang yang sudah tahu. Kita lihat Tuhan sendiri yang mengerjakan hal-hal baik bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu kayak lagu ya, kalau lagu ini itu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Betul? Kalau Tuhan bekerja, kehendak Tuhan yang akan terjadi. Jika perjalanan kita ikut Tuhan itu banyak halangan rintangan, begitu susahnya kita menjadi murid Tuhan, banyak ancaman ya. Tetapi jangan takut dan menyerah, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Meski ada orang menghalangi kita, tetapi jika Tuhan membuka jalan bagi kita, tidak akan ada masalah ya. Jangan menyerah, tetap maju di dalam Tuhan. Seseorang yang bernama Angel, dia kuliah di luar kota, tinggal 1 semester lagi Bapak Ibu, 1 semester lagi. Dan dia harus bayar 1 semester ini di tanggal 7 Januari. Dia biasa kuliah kan bayar di awal semester untuk 1 semester yang dijalani. Tetapi kondisi ekonomi keluarga dia sedang susah. Uang tabungan keluarga itu terkuras karena untuk biaya bulanan setiap bulan dan pendidikan anak-anaknya. Karena bapaknya posisinya sudah nggak ada kerja, sudah pernah di PHK, nggak bisa kerja lagi, mau daftar kerja apa, sudah tua begitu ya, nggak ada yang menerima juga. Jadi uang tabungan keluarga juga sudah terkuras. Bagaimana ya bayar? Apakah bisa? Dia harus mengusahakan. Karena kuliah tinggal 1 semester nih. Dia bisa kerja, dia bisa bantu untuk keuangan keluarga mereka dan juga biaya adik-adiknya. Betul? Tanggal 1 Januari ibunya masuk ke rumah sakit. Dia ditelepon, punya uang berapa nih? Ada seberapa? Transfer semua untuk fokus kita kepada pengobatan ibu. Mau nggak mau kuliah, berhenti dulu. Uang nggak ada, gunakan untuk yang lebih emergency. Nah di sini kisahnya memang kesaksian tidak diceritakan. Mengapa mereka nggak pakai BPJS Bapak Ibu, tidak diceritakan. Di kuliah yang tinggal 1 semester loh Bapak Ibu, dia berdoa, jadi berdoa, bergumul di hadapan Tuhan ya. Dia langsung ambil berpuasa. Bagaimana Tuhan? Kalau berhenti sayang, karena dia perlu ijazah ini S1 supaya dia cari kerja membiayai keluarganya. Ya kalau cutinya mau seberapa lama? 1 semester? Nanti selepas 1 semester dia masuk lagi, ada nggak uangnya? Nggak ada juga kan ya? Dia pasrah jadinya Bapak Ibu, dia berserah kepada Tuhan. Nah memang ibunya yang sakit kan harus dikondisikan terlebih dahulu ya. Lalu Bapak Ibu, ketika dia tanggal 5 Januari, dia melangkahkan ke kampus, dia mau tanya prosedurnya kalau cuti bagaimana? Apakah masih memungkinkan bagi dia untuk cuti sehingga dia nggak harus putus kuliah di situ saja. Di tengah jalan dia ditelepon ring gitu ya.
ditelepon, sudah ditransfer uangnya buat kuliah oleh seorang saudara, ya, juga ditransfer uangnya buat pengobatan ibu. Dia heran Bapak Ibu, saudara yang mana? Saudara jauh sebetulnya, ya, saudara jauh, jarang ketemu, nggak tahu sikap keluarga Angel itu seperti ini ekonominya. Karena ibunya sakit, dia dengar, jadi dia menjenguk, jadi dia ngobrol, sudah lama nggak ngobrol, dia jadi tahu kondisi keluarga Angel. Dan saudaranya ini memang anak Tuhan yang baik, dan dia sedang diberkati Tuhan, mendapat berkat yang besar. Jadi dia tuh memang bersyukur dan mau memberikan sebagian berkatnya ini, berbagi sebagian kepada orang. Tapi dia nggak tahu bagi kepada siapa Tuhan. Dia berdoa, mohon Tuhan tunjukkan. Dan ketika dia ngobrol sama keluarga Angel, hatinya ngeklik, tahu Tuhan, aku tahu inilah di mana Tuhan mau mempertemukan keluarga ini untuk saya berbagi berkat di sini. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Angel ini tetap melangkah ke kampus, bukan untuk tanya cuti, tetapi untuk transfer kembali, bayar uang semesternya. Luar biasa nah Bapak Ibu. Tuhan yang mengerjakan banyak hal baik di dalam kehidupannya, dan juga termasuk kehidupan kita. Sebagai penutup, kita akan baca ayat ini sama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini yang kita pelajari hari ini, ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini biarlah jadi seruan kita di Minggu Palma untuk kita merayakan pengharapan sejati daripada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang sudah jadi pahlawan kita, Tuhan sudah mengenakan nubuat bagi kita, dan Tuhan yang sudah mengerjakan hal-hal baik dalam hidup kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah kami bersukacita dan merayakan akan perjalanan-perjalanan kisah karya salib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yang memasuki nanti untuk 1 minggu ini, dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan nanti Paskah, kami benar-benar bisa menghayati, kami benar-benar bisa mengerti akan cinta kasih Tuhan bagi kami. Engkau yang sudah mengerjakan pengorbanan yang mulia hanya demi kami manusia berdosa. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah membiarkan kami bersorak-sorak Hosana. Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan sejati dalam setiap hidup kami. Berkati jemaatmu di pintu ini, untuk kami boleh sama-sama menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan, yang menjadi pahlawan kami dan pengharapan yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita berkata kepada pagi hari ini, mari saat ini kita akan mengucap syukur, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil pundi persembahan dijalankan. Mari kita angkat pujian KPPK nomor 9, umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus
kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk penyertaan, kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini juga kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Bapa. Kami tahu persembahan kami ini jauh daripada apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Namun biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur kami, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini untuk boleh dipakai untuk setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa di surga, juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Suwani. Terima kasih Bapa, biarlah setiap jemaat juga benar-benar boleh melihat, memandang kepada Kristus, bahwa Dialah pengharapan sejati dalam kehidupan setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat dalam memasuki minggu-minggu ke depan, yaitu kita akan memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan maupun Paskah. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hati setiap kami. Biarlah kami benar-benar sungguh-sungguh memandang kepada Kristus, dan biarlah dari setiap perayaan yang ada, kami hanya mau memandang kepada Kristus. Kami hanya mau memandang kepada pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah satu ucapan syukur kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap jemaat yang ada. Kau juga yang menolong setiap jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan masa pemulihan. Kau yang menolong setiap jemaat yang ada Bapak. Kau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap jemaat. Biarlah Kau yang menolong mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Bapak kalau satu minggu ini ada beberapa jemaat yang berulang tahun. Kau yang menyertai untuk Saudari Lisa dan juga Saudari Tiara. Berkati mereka Bapak dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam setiap studi mereka, dalam setiap pelayanan mereka, cita-cita mereka ke depan bersama dengan keluarga mereka Bapak. Kau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kau yang menolong mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak juga untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Warta Jemaat 29 Maret 2026. Shalom. Warta Jemaat 29 Maret 2026. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami menyambut dengan sukacita agar dapat bersama-sama beribadah di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Suwani Handayani atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info kegiatan gereja. Kebaktian Kamis Putih pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 19.00 WITA bertempat di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Pengkhotbah Pendeta Tono Mei dengan tema Salam Rabi, pengkhianatan terbesar dari Yudas Iskariot. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 ada doa dan puasa, dan diadakan buka puasa di gereja pukul 17.00 WITA. Kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 pukul 18.00 WITA. Pengkhotbah Pendeta Tono Mei dengan tema Sungguh Ia inilah Anak Allah, kesaksian kepala penjaga dan jaminan kekal Allah bagi manusia. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026
pukul 6.30 WITA via Zoom online. Link Zoom akan dibagikan ke grup WhatsApp jemaat. Ibadah keluarga Sabtu Sunyi tanggal 4 April 2026 pukul 19.00 WITA dimulai di rumah masing-masing keluarga. Kebaktian umum dan Paskah pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 10.00 WITA bertempat di lantai 1 gereja. Pengkhotbah Pendeta Tono Mei dengan tema sama seperti yang telah dikatakannya, kesaksian malaikat dan pengharapan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian umum dan Paskah Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 10.00 WITA akan diadakan penyerahan anak dan CD oleh Pendeta Tono Mei. Adapun nama-nama untuk penyerahan anak, yang pertama Mikael Kirito Kapahese, kedua Joel Art Jatniel Kapahese, ketiga Jasiel Elior Kapahese, anak-anak dari Bapak Yohanes Andrew Kapahese dan Ibu Jessie Francisca Sumendap. Keempat, Edbert Caleb Sayerang, anak dari Bapak Beli Sayerang dan Ibu Yeni Ciko. Dan nama untuk CD, Saudara Richard De Angelo Tuhulero. Mohon dukungan doa dari setiap jemaat. Kebaktian Minggu Ceria tanggal 5 April 2026 digabungkan dengan kebaktian umum pukul 10.00 WITA bertempat di lantai 1 gereja. Info persembahan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak Minggu Ceria. Saya
Ya, saya undang setiap jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan di dalam Tuhan kita, dan mari kita menaikkan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terus menolong kita untuk menjadi saksi bagi Kristus dan terus memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, oleh sebab itu kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita satu dulu. Puji bagi Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang luar biasa, kita boleh merayakan Prapaskah ke-6, dan kita juga boleh mensyukuri 4 tahun, tepatnya 27 Maret. Tuhan menolong, memberkati pos pelayanan di Bitung boleh berdiri. Tuhan memberikan beban yang luar biasa bagi hamba Tuhan Majelis di Manado, boleh membuka pos pelayanan di Bitung, dan 4 tahun di hari ini kita boleh merayakannya kembali. Kita akan mendengarkan ucapan. Selamat pagi, selamat hari ulang tahun untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung yang keempat. Saya mengucap syukur kalau Tuhan terus memimpin Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung hingga usia yang keempat. Dan firman Tuhan mau mengajak setiap kita, khususnya di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perjalanan ke depan adalah perjalanan yang akan dipimpin oleh Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung, baik dari hamba Tuhan, badan pengurus, maupun setiap jemaat dan simpatisan bisa terus bertambah, bertumbuh, dan berakar di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Happy anniversary yang keempat untuk Gereja Kristen Kalam
Kudus Pos Pelayanan Bitung. Kiranya dalam anugerah Allah yang memberikan usia yang baru ini, kita senantiasa terus dapat melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik akan terus memelihara, memimpin dan memberi pertumbuhan yang indah bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung dari sekarang dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung. Bersyukur untuk anugerah yang tak pernah habis-habisnya yang Dia berikan kepada gereja dan jemaatnya di sana. Aku berdoa supaya Ia, Sang Kepala Gereja, terus menganugerahkan kepadamu hikmat, pengertian, kasih, dan kesatuan, sehingga engkau tetap teguh di dalam iman. Engkau semakin mengenal Dia dengan dalam, dan nama Kristus harum di tengah-tengah tubuhnya di kota Bitung. Selamat menikmati anugerah Tuhan, dan selamat bertumbuh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 您好，大家好，又是从哥林多前书3:11，因为主人那已经立好的根基，因为没有人能立别的根基，那根基就是耶稣基督。主的头有成基督教会圣堂堂，圣人快乐，越深越来越多地使用我们，使我们成为世上的盐和光，尤其是在里头，以耶稣基督为我们不舍的根基，让我们合一，彼此相爱，互相扶持，在服侍创世显教里的意向和圣灵。主耶稣祝福我们所有人。1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dasar lain daripada dasar yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung. Semoga semakin dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, khususnya di kota Bitung, dengan dasar pelayanan yaitu Yesus Kristus. Bersatu hati, saling mengasihi, dan saling menguatkan di dalam pelayanan bersama untuk mewujudkan visi dan misi gereja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan. 4 tahun Tuhan memberkati kita diundang Majelis Manado diwakili oleh Komi dan seluruh badan pengurus. Mari kita ambil bagian di depan, semua hamba Tuhan. Mari kita maju dan kita akan memasang lilin keempat. Mari badan pengurus, Ibu Lili, Ibu Lucy, Ibu Megi. Puji bagi Tuhan, Tuhan yang besar yang sudah memberkati 4 tahun yang penuh berkah, 4 tahun yang penuh perlindungan dari Tuhan. Dan sebelum lilin ulang tahun dipasang, sesuatu dari Majelis Manado. Omi disilakan. Omi adalah penghubung Pos Pelayanan Bitung dengan hamba Tuhan dan majelis di Kalam Kudus Manado sebagai gereja induk kita. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kalau Gereja Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung boleh berusia 4 tahun. Atas nama majelis, hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, sekali lagi mengucapkan selamat bersyukur masuki usia yang keempat. Kiranya Tuhan memberkati dan terus maju di dalam Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Setahun sudah pasangan luar biasa, 4 tahun Tuhan memberkati gereja kita. Mari kita beri tepuk tangan. Dan dalam hitungan ketiga kita akan meniup lilin. Mari semua badan pengurus maju, kita akan tiup lilin dan mulai melangkah di perjalanan keempat. Pasti ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, tapi bersama Tuhan kita terus maju. Hitungan jemaat 3, 2, 1. Tiup lilinnya. Happy birthday to you. Ya, kita sama-sama happy birthday to you.
Terima kasih Tuhan. Ada rencana yang indah, yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kami semua untuk memuliakan Engkau di kota Bitung ini. Biarlah Tuhan kehadiran gereja kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat kota Bitung, bagi orang-orang percaya, dan makin banyak orang yang mengenal kasih Kristus melalui kesaksian hidup kami, melalui pemberitaan Injil, dan melalui pelayanan kami. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, dari orang tua sampai ke anak-anak, keluarga-keluarga, urapi mereka semua, kuduskan mereka semua dari segala yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kami menyerahkan gereja kami ini untuk menyongsong di tahun yang kelima dan seterusnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja Kalam Kudus Manado yang terus memimpin, menolong kami semua untuk bisa tumbuh berdewasa di dalam Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, para pengurus dan semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami saling menopang, saling mengisi, dan saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Biar damai sejahtera-Mu terus menyertai kami dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Urapi kami semua dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga dalam kesaksian hidup kami, supaya kami selalu meninggikan Tuhan di dalam kehidupan bergereja, bahkan bermasyarakat di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan Gereja Kalam Kudus Bitung ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan yang urapi. Haleluya. Semua bilang amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya, oke. Jangan dulu terus mau foto bersama, tapi fotonya dari sini kan. Nah, jadi badan pengurus ini supaya boleh ambil, jemaat terus berdiri. Oke, orang di sini kan. Anak Minggu Ceria boleh bawa di sini ya. Allah sudah memberkati kami dengan makanan rohani yang luar biasa. Biarlah itu menjadi kekuatan rohani kami untuk melangkah Tuhan ke depan. Dan saat ini Allah juga memberkati dengan makanan jasmani. Tuhan berkati itu semua bagi kami, agar tubuh kami memiliki kekuatan kesehatan di dalam Tuhan. Dan dengan kekuatan kesehatan ini Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi diberkati semua makan minum itu, dan diberkati persekutuan kami disebutlah jamuan kasih. Jaga sampai kami pulang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagi Tuhan. Silakan. Kalau ada yang mau foto sebelum ini kue semua bawa di sana. Katakan bersama-sama, Yesusku bangkit. Yesusku bangkit. Buat jempol seperti ini semuanya. Katakan, Yesusku bangkit. Yesusku bangkit. Semua tepuk tangan di atas kepala semua. Asik. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Kasih tahu kanan kirimu. Allah dahsyat. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkan Allah dahsyat. Haleluya.
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, lambaikan kepada Tuhan, sebab Dia bangkit dan mengalahkan maut. Segala kuasa ada di bawah kakinya. Haleluya. Semua siap melompat. Come on. Mari tangan kanan diangkat, goyangkan seperti ini. Karena darah anak domba Allah membebaskan setiap kita. Wow. Goyangkan seperti ini cuma. Oleh kesaksian kita, segala kuasa di Jakarta, segala kuasa kegelapan dihancurkan oleh darah anak.
Halo Cilinda, makasih. Sampai detik ini